program aja yang saya ingin sampaikan. Saya mau membumikan hak asasi manusia di seantero Nusantara. Saya mau membumikan. Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung. Berarti program yang menyentuh 280 juta orang. Merubah mindset. Karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja, dan nanti di dalam perjalanan kita akan mengorganize pasukan-pasukan kami, dan nanti lebih mudah karena kita bentuk kantor wilayah. Dari 83.000 kelompok yang basisnya itu di perdesaan yang kita siapkan, satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih 100 juta, maka 8 triliun 300, Pak. Itu untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah. 8 triliun 300. Untuk mencapai 20 triliun, saya punya lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Hey guys, selamat datang di channel Budi Yuniharto. Hari ini kita bakal bahas topik yang cukup menarik dan hangat, yaitu gaya komunikasi Menteri Hak Asasi Manusia kita, Natalius Pigai. Siapa di antara kalian yang nggak kenal dengan Natalius Pigai? Belakangan ini, dia terus menjadi sorotan dan tentu saja ada banyak pendapat tentang cara dia menyampaikan ide dan kritiknya. Natalius Pigai lahir di Paniai, Irian Jaya pada 25 Desember 1975. Dia pernah menempuh pendidikan non-formal dari pendidikan statistika di UI hingga kursus kepemimpinan di LAN. Dia juga pernah berkarir menjadi staf di Yayasan Sejati, hingga sekarang menjadi Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia 2004 hingga sekarang. Kita semua tahu bahwa Pigai itu terkenal tegas dan berani. Dia juga nggak takut untuk mengungkapkan pendapatnya, meskipun seringkali cara penyampaiannya bikin orang geleng-geleng kepala. Tapi menurut gue, ini semua ada konteksnya guys. Dia bukan sekadar ngomong sembarangan. Pasti ada tujuan dan pesan yang ingin dia sampaikan. Misalnya, dalam rapat dengan DPR baru-baru ini, dia minta anggaran besar untuk kementeriannya sebesar 20 triliun rupiah. Wow, itu sih angka yang fantastis ya. Tapi, tentu saja, banyak anggota DPR yang skeptis. Kenapa dia minta anggaran sebanyak itu? Ya, karena dia mau meningkatkan kapasitas kementeriannya dalam menangani pelanggaran HAM. Tapi, banyak yang bilang permintaan ini perlu diimbangi dan efisiensi. Nah, ini jadi perdebatan yang seru. Di sini, kita bisa lihat gaya komunikasi Pigai yang langsung dan tajam. Dalam model komunikasi transaksional yang digagas Stanley Bandon pada 1970, komunikasi itu dianggap sebagai proses dinamis, dan Pigai jelas memanfaatkan ini. Dia memberikan feedback langsung dan berani. Saat dia berbicara di depan publik, kita bisa merasakan intensitas dari apa yang dia sampaikan. Itu yang bikin orang-orang meresponnya. Tapi, tentu saja, nggak semua orang setuju. Banyak yang mengkritik cara dia berkomunikasi, menganggapnya terlalu keras, dan bisa menimbulkan konflik. Namun, bagi pendukungnya, sikap tegasnya itu justru jadi bukti bahwa dia serius memperjuangkan hak kelompok yang terpinggirkan. Jadi, siapa yang benar? Itu semua tergantung dari sudut pandang kita, guys. Dan ngomong-ngomong, kita juga bisa analisis gaya komunikasinya pakai expectancy violation theory yang digagas oleh Judy K. Burgon, seorang profesor komunikasi dari Universitas Arizona, Amerika Serikat bersama Stephen B. Jones sejak 1976. Ya, teori ini fokus ke bagaimana ekspektasi kita terhadap perilaku seseorang bisa dilanggar. Misalnya sebagai menteri, kita mungkin berharap Pigai lebih diplomatis, tapi dia justru sering berbicara dengan cara yang bikin kita terkejut, dan itu membuat kita lebih memperhatikan pesan yang dia bawa. Jadi, guys, pendapat kalian bagaimana? Apakah kalian setuju dengan gaya komunikasi Pigai yang vokal dan berani? Atau kalian lebih suka pendekatan yang lebih diplomatis? Ayo tulis di kolom komentar di bawah ya, kita mau tahu pendapat kalian. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten kayak gini. Kita bakal bahas lebih banyak isu menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!